Yuk, kita mundur sejenak ke masa lalu, ke awal mula era komunikasi seluler modern. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas teknologi yang jadi fondasi dunia kita yang serba terhubung sekarang ini. Coba deh ingat-ingat lagi, zaman dimana fungsi utama ponsel itu ya cuma buat nelfon. Nggak ada aplikasi, nggak ada internet, yang ada cuma bar sinyal sama baterai yang rasanya awet banget, bisa tahan berhari-hari. Dan cuma bisa nelfon atau kirim pesan singkat, SMS, dari mana aja, itu tuh pada masanya udah revolusioner banget. Inilah titik awal dari segalanya. Nah, perpindahan dari generasi pertama ke 2G itu bukan sekedar upgrade biasa loh. Ini tuh lompatan besar, peralihan fundamental dari teknologi analog ke dunia serba digital. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jomplang banget kan? 1G itu ibaratnya kayak radio FM, cuma bisa suara. Dan ya, kurang aman. Nah, 2G mengubah total permainannya dengan sinyal digital. Artinya, panggilan jadi lebih jernih, keamanannya jauh lebih baik karena ada enkripsi, dan tentu saja lahirlah SMS. Dan momen bersejarah ini terjadi pada tahun 1991 di Finlandia. Inilah saat pertama kalinya jaringan seluler digital tersedia untuk umum yang benar-benar membuka pintu ke era yang baru. Tapi, pertanyaannya, kok bisa teknologi ini menyebar ke seluruh dunia? Nah, jawabannya ada pada satu standar global yang super kuat. Dan inilah dia jagoannya. GSM, singkatan dari Global System for Mobile Communications. Kedengarannya teknis banget ya, tapi misinya sebenarnya sederhana dan luar biasa kuat. Tujuan utamanya? Menyatukan dunia. Soalnya sebelum ada GSM, sistem komunikasi seluler tuh beda-beda di tiap negara, jadi terpecah-pecah. GSM datang untuk menciptakan satu bahasa yang sama buat semua ponsel di dunia, yang akhirnya memungkinkan kita bisa roaming secara internasional. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya sedikit. Gimana sih cara kerjanya? Yuk kita coba bedah arsitektur jaringan 2G ini jadi bagian-bagian yang gampang dimengerti. Gini deh, gampangnya anggap aja ada 3 bagian utama. Pertama, mobile station. Ini ya ponsel yang ada di tangan kita. Kedua, base station subsystem alias semua menara BTS yang sering kita lihat di mana-mana. Dan yang terakhir, network switching system yang jadi otaknya semua operasi ini. Jadi, BSS ini kayak lingkungan RT per RW lokal kita. Di dalamnya ada menara pemancar, namanya BTS, yang ngobrol langsung sama ponsel kita. Terus, ada juga pengontrolnya, atau BSC, yang tugasnya ngatur beberapa menara sekaligus. Ini penting, biar panggilan kita nggak putus pas lagi jalan-jalan. Sekarang, kita masuk ke ruang kontrolnya NSS. Anggap aja ini kantor pusat yang super sibuk yang ngurusin identitas, lokasi, sampai keamanan setiap pengguna di jaringan. Di dalam otak ini, tiap komponen punya tugasnya sendiri-sendiri, kayak satu tim kerja gitu. Ada MSI yang perannya kayak operator telepon yang nyambungin panggilan. Terus ada HLR, ini database permanen kita. Lalu VLR, ini catatan sementara lokasi kita pas lagi roaming. Dan terakhir ada AUSHE dan EAR yang jadi satpamnya. Mereka mastiin identitas kita valid dan ponsel kita bukan barang curian. Oke, setelah kita puas bisa nelpon dan SMS-an, manusia kan nggak pernah puas ya. Kita mulai pengen sesuatu yang lebih. Dunia pun siap buat lompatan besar berikutnya, data seluler. Nah, permintaan buat bisa akses internet di mana aja inilah yang mendorong evolusi berikutnya di teknologi 2G. Udah bukan lagi soal ngobrol, tapi soal terhubung ke dunia maya. Kalau GSM itu rajanya panggilan suara dan SMS, nah GPRS inilah yang jadi pionir pembuka jalan ke dunia data. Ini adalah jembatan yang super penting antara era 2G dan 3G. GPRS ini diluncurkan tahun 1997 dan sering banget disebut 2,5G. Kayak versi upgrade gitu deh. Ini adalah pertama kalinya kita bisa beneran pakai internet di ponsel buat hal-hal kayak ngecek email atau browsing situs web yang masih simple banget. Tapi nggak berhenti di situ. Semuanya jadi lebih ngebut. Muncullah Edge yang bisa kita sebut 275J. Teknologinya nawarin kecepatan sampai 3 kali lipat dari GPRS. Nah, inilah yang benar-benar ngebuka jalan menuju era 3G. Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa sih sebenarnya warisan abadi dari era 2G? Kenapa ini jadi penting banget buat kita? Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, dimulai dari panggilan digital dan SMS di tahun 91, terus langkah pertama ke dunia data pakai GPRS di 97,
sampai akhirnya makin kenceng dengan Edge. Wow, ini satu dekade yang penuh dengan inovasi luar biasa. Jadi, apa warisan terbesarnya? Wah, banyak banget. 2G ngasih kita standar global, SMS yang sampai sekarang masih kita pakai, cicipan pertama data seluler, dan yang paling penting, ini semua jadi fondasi yang memungkinkan lahirnya era ponsel pintar. Ini semua adalah arsitektur tak kasat mata yang membangun dunia modern kita. Jadi, lain kali Anda pegang ponsel, coba deh ingat perjalanan ini. Karena tanpa langkah-langkah revolusioner dari 2G, smartphone yang ada di saku Anda sekarang mungkin banget nggak akan pernah ada.